Ini adalah diagram paling menakutkan dalam dunia musik. Ini ngebuat semua murid musik jadi keringat dingin. Udah kayak portal lah ke dimensi lain ya. Setiap orang juga jawabannya biasanya beda-beda cara pakainya. Dan bingungin banget. Di balik semua kebedaan itu, diagram itu ada di mana-mana. Jutaan diagram ini udah dicetak di buku musik. Dipelajari di uni musik terbaik di dunia. Itu karena diagram ini memecahkan banyak sekali masalah dalam teori musik. Jadi aku pun sendiri coba ajarin diagram ini ke murid-muridku dan denger aja hasilnya. Kita main musik jadi jauh lebih manis dengan diagram ini. Udah banyak video YouTube yang ngejelasin cara pakainya, tapi aku selalu merasa kurang penjelasannya. Kamu juga pengen tahu kan kenapa diagram ini bentuknya seperti ini dan cara pakainya? Nah, makanya aku akan jelasin semua di satu video ini. Kenapa diagramnya bentuknya seperti ini dan cara pakainya sebagai musisi. Makin ke belakang makin advance, tapi aplikasinya makin keren di dunia musik. Ini juga udah aku ajarin ke ratusan muridku di akademi onlineku dan permainan mereka jadi bagus banget. Jadi kita langsung masuk ke videonya. Kenapa namanya Circle of Fifth? Jarak antar notnya itu adalah 5, teman-teman. Kalau dari C ke G, nah ini intervalnya perfect fifth, teman-teman. Ini interval, jadi jarak antar notnya 5. Jadi dari sini ke sini 5, dari G ke D lanjut 5. Jadi kalau contohnya kita ke clockwise, jadi kalau kita mengikuti jam, naik 5. Jadi kalau kita berlawanan arah jarum jam, kita tuh turun perfect five juga. Kita turunnya tuh perfect five. Jadi dari sini, kalau kita turun perfect five, F. Jadi sekali lagi ini namanya circle of five. Nah, tapi mungkin teman-teman pernah dengar circle of fourth dari C ke F itu tuh juga naik 4 ya. Ini naik baik 4 nih. Jadi kalau contohnya kita counterclockwise, C terus F, D flat, E flat, A flat, D flat, itu tuh ya namanya circle of fourth. Jadi antara kita turun by perfect five atau kita naik by perfect fourth. Makanya circle of fifth itu juga bisa dipanggil circle of fourth, teman-teman. Tapi kenapa circle of fifth yang ujung-ujungnya jadi terkenal? Karena ini tuh yang sering banget dipakai. Nah, pemakaian apa nanti aku bakal bahas hari ini semua. Tapi intinya circle of fifth itu adalah cara nge-arrange note yang paling populer, teman-teman. Circle of fifth itu, teman-teman bisa lihat nih. Di bawahnya tuh ada, nah ini kan ada C gede, G gede, D gede. Di bawahnya tuh biasanya tuh ada yang kecil. Nah, ada A, E, B, F sharp, C sharp, C, G, D. Nah, ini tuh adalah yang namanya relative minor. Nah, relative minor itu adalah konsep C mayor itu tuh punya versi sedihnya lah, teman-teman. Ini tuh A minor. Jadi aku nggak mau masuk terlalu dalam gimana banget, tapi ini gini. Setiap kunci ya, itu tuh punya versi minornya. Kalau contohnya nih, kita C nih. Kan begitu. Coba kita mulai dari A. Nah, ini adalah A minor kan. Ini A minor scale, teman-teman. Jadi makanya rumusnya itu adalah turun 1,5. Jadi kalau C, apa relatif minornya? Jadi apa versi sedihnya lah, kita anggap gitu aja. Apa versi sedihnya dari kunci C mayor? Kita turun 1,5, setengah, 1,5, dapat A minor, teman-teman. Nah, jadi ini adalah versi minor dari kuncinya lah, ibarat seperti itu. Karena isi tutsnya sama, semua isi tutsnya sama, cuma mulainya beda. Kalau yang C mulainya di C, kalau A minor mulainya di A. Tapi isi tutsnya putih-putih semua. Nah, jadi itu artinya tuh. Jadi kenapa C di bawahnya A? Karena A itu tuh adalah versi sedihnya lah. Versi sedihnya, jadi relative minor nama konsepnya. Nah, sekarang aku pengen langsung masuk ke pemakaian. Yang pertama adalah untuk belajar kunci mana. Kenapa circle of fifth berguna banget, teman-teman? Ini tuh udah di-arrange dimana kalau kita ke samping, kita ke kanan, itu tuh sharpnya nambah. Jadi G itu kuncinya tuh sharp 1. Jadi kalau teman-teman sadar nih, kita memainkan kunci G. Jadi kunci G sharp tuh 1, teman-teman. Ada 1 biji. Kalau D ada 2. Ada 2 kan? Kalau A ada 3 sharp. Nah, juga kebalikannya. Kalau teman-teman ke samping, kalau teman-teman ke kiri, F itu 1 flat, teman-teman. B flat itu ada 2 flat, E flat itu ada 3 flat, A flat itu ada 4 flat. Sampai yang ke bawah yang paling serem adalah si F sharp. Circle of fifth itu penggunaan pertama adalah untuk tahu kunci mana yang kita harus pelajarin. Kalau udah bisa C, soalnya kan semua orang pasti bisa C ya. Apa kunci yang aku bisa pelajarin nextnya? Saran aku begini aja, lihat dari yang sharp, ya lihat dari yang paling atas. Kalau dari C kita bisa dulu belajar G, habis G baru bisa F, dari F baru ke D, baru ke B flat, baru ke A, baru ke E flat, baru ke E, baru ke A flat. Makanya kalau teman-teman sadar di konten aku pernah bikin konten bagi teman-teman yang stuck di transpose gimana cara belajar kuncinya. Yang kedua adalah untuk harmoni. Nah, jadi teman-teman kalau sadar
Ya, aku tuh selalu bilang ke teman-teman, kalau contohnya kita nyari progresi sendiri, teman-teman pengen nyari chord sendiri tanpa lihat Google, pas main melodinya, teman pikir ini tuh chord 1, 4 atau 5. Aku selalu bilang gitu, kalau teman-teman ingat. Jadi coba masukin melodi chordnya tuh dengan chord 1 atau 4 atau 5. Gak usah pikirin 2 minor, gak usah pikirin E minor, gak usah pikirin 3 minor, gak usah pikirin 6 minor. Teman-teman lihat aja tuh sesimpli dari 1, 4, 5. Dan teman-teman, if you look at circle of fifth, teman-teman juga bisa lihat pas banget di CFG, lihat yang CFG. Itu ada C, sebelah kanannya G, sebelah kirinya F. Jadi ini adalah 3 chord paling fundamental. Dan makanya ini juga pas banget, karena C itu kan chord apa? Tonic, chord yang paling stabil. G itu adalah chord dominan, chord yang paling tidak stabil. F-nya apa? F-nya adalah chord predominan, atau chord yang semi stabil, semi tegang. Makanya pas banget. Dan teman-teman pun juga bisa extend ke sini. Kan kalau di atas itu kan adalah C, F, G, D, A, E. Nah ini tuh adalah, kalau teman-teman juga sadar, ini adalah 6 chord yang kita pakai. Ini family chordnya teman-teman. Ya ada B diminished, tapi we never talk about B diminished, kita ignore. C itu adalah tonic. A minor juga tonic kan. Ini kalau ini kan minor nih. D minor, E minor. Makanya sekarang pas banget kan. Ternyata circle of fifth itu juga dipakai buat orang tuh buat ngajarin harmoni. 6 chord di sini semuanya tuh adalah family chord yang kita sering pakai loh untuk lagu-lagu pop. Makanya banyak pemula juga belajar itu dari circle of fifth. Maka circle of fifth itu dipakai berkali-kali. Bisa buat advance, bisa buat orang intermediate, bisa buat orang yang pemula. Terus mainnya C contohnya. Jadi contohnya CFG doang ya chordnya. I see trees of green, red roses blue, na 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 na, ta ta ta. Mesti A minor. Ya dah, contohnya A minor. Nah, teman-teman, kan lihat nih, kan progresinya adalah C, F, C, G, A minor. Teman-teman bisa saling substitusiin sama yang di atasnya. I see trees of green, red roses blue, I see them bloom for me and you. Jadi versi sedihnya kan teman-teman, si lagu yang ini jadi sedih banget. Nah makanya teman-teman tuh bisa mengganti-gantikan yang di atas dan di bawah chordnya. Nah makanya ini tools yang kedua nih teman-teman ya, pemakaian circle of fifth. Penggunaan yang kedua adalah untuk apa? Untuk mengetahui family chordnya dari kunci tersebut. Fungsi ketiga. Nah, ini fungsi ketiga, ini mulai intermediate nih teman-teman ya. Yang pertama untuk modulasi. Yang kedua untuk nyari progresi. Nah, itu yang aku juga kasihin tuh. Nah, ini pemula dah, ini aku tulis ini ya. Jadi, makanya banyak sekali pemakaian si circle of fifth sih. Jadi aku dari dulu emang pengen ngajarin sih. Akhirnya kesampaian di hari ini. Sekarang intermediate. Nah, untuk intermediate, circle of fifth itu digunakan untuk apa? Konsep 2/5. Jadi konsep 2/5 itu adalah konsep fundamental di jazz, teman-teman ya. Dimana itu tuh a string of tension sama resolution. Jadi dalam suatu progresi, teman-teman, aku tuh selalu nganggap sebagai roller coaster. Kalau teman-teman naik roller coaster, contohnya dari sini nih. Contohnya teman-teman dari sini, terus ke atas, terus turun lagi. Nah, ini pas awal tuh stabil. Pas naik ke atas nih tegang ya. Tegang sampai akhirnya turun lagi. Stabil. Jadi kalau teman-teman sadar, semua pergerakan progression itu hanya campuran dari tension sama resolution. Antara makin tension atau makin resolution. Sesimpel itu doang. Jadi dari C ke E minor, ke F, ke G, ke C. Ini C paling stabil, ini mulai nggak stabil, walaupun ini masih tonic, jadi masih stabil tapi nggak sestabil C, karena C ini kan rumahnya. Jadi ini masih stabil, lebih nggak stabil, ini lebih nggak stabil lagi, ini paling nggak stabil. Pas balik ke C, resolution. Circle of fifth itu sangat berguna karena circle of fifth itu menunjukkan optimal path dari si tension sama resolution, teman-teman. Jadi kan teman-teman bisa nih pergerakan dari F ke G ke C. Tapi siapa tahu itu tuh bukan pergerakan optimal yang tension resolution itu enak banget. Tapi kalau kita circle of fifth itu tuh berguna, itu tuh flow yang paling optimal, teman-teman. Contohnya nih, dari D ke G ke C itu tuh resolusi itu enaknya luar biasa. Makanya kenapa kalau teman-teman sadar, kenapa progresi 2/5/1 itu sangat terkenal di jazz? Karena ini nih, 2 minor ke G itu tuh enak banget secara pergerakan tegang sama stabil ya. Dari G ke C itu enak banget. Ya. Karena kan kebetulan kan aku selalu bilang ya, chord G itu tuh, chord 5 itu tuh adalah chord paling tegang pas balik ke 1. Tapi teman sadar gak?
D itu tuh juga 5-nya dari si G kan. Jadi makanya itu cuma pergerakan 5 5 5 5 5, makanya tegang. Jadi tegang resolution. Terus itu yang ini jadi ketegang lagi. Jadi urutan terus gitu loh. Maksudnya urutannya tuh enak. Makanya kita tuh bisa kalau kita ke kiri ya, kita tuh muter aja. Itu tuh bakal kedengeran enak, teman-teman. Kita cobain ya. Kita cobain dari si C, kita balik lagi ke C. Nah, teman-teman tuh nggak akan ngerasa, wah ini tiba-tiba loncat gitu. Enggak, karena itu semua tuh kita muter circle of fifth. Teman-teman bisa aplikasiin untuk modulasi ke kunci manapun. Jadi contohnya teman-teman dari kunci C, teman-teman pengen modulasi ke kunci A flat. Teman-teman tinggal lihat chord-chord di sebelahnya, ada E flat, B flat, F, E, itu dijadiin chord, teman-teman. Nah, chordnya apa nih? Apakah minor, apakah mayor? Saran aku, teman-teman, adalah teman-teman pakai mayor semua aja. Tapi yang akhirnya si E flat itu teman-teman harus memakai E flat 7. Contohnya ya, kita dari kunci C, kita pengen pindah ke kunci A flat. Caranya gimana nih, teman-teman? Nah, kalau teman-teman pengen lebih flowing lagi, yang teman lakukan adalah, nah ini tapi harus dihafal jadinya. Teman-teman ubah B flat nih di B flat minor, oke? Jadi biar pas 2 sama 5. Jadi 2 5 1. Jadi biar pas. Jadi kalau contoh ini, kita contoh yang lain deh. Kalau contohnya kita pindahnya bukan dari C ke A flat, tapi kita pindahnya tuh dari C ke D flat. Nah, teman-teman kan artinya kan tinggal lihat circle of fifth nih. Teman-teman jadiin tools. Nah, teman-teman kan harus main chord ini nih. Artinya chord sebelum itu tuh mainnya tuh adalah mayor semua aja, tapi 2 not sebelumnya teman-teman yang pertama buat jadi minor, yang kedua jadi 7. Oke? Kita coba ya. Dari C ke C sharp ini naik nih. Naik kan? Caveo, coba ya. Kita coba nih. Pindah ke D flat. Kedua, sebenarnya konsepnya agak mirip sama yang pertama. Teman-teman memakai ini tuh untuk mencari passing chord. Contohnya nih, teman-teman main di kunci C. Di kunci C, teman-teman pengen main chord E minor. Dari C ke E minor, progres begitu. Nah, teman-teman yang teman bisa lakukan sebagai passing chord adalah teman-teman pilih yang paling cepat. Jadi mau ke kanan atau ke kiri bebas. Teman-teman pilih yang paling cepat untuk ke E minornya. Terus teman-teman jadiin semua ini minor, minor, minor. Itu bisa juga. Dari C ke E minor. Kan bisa passing chordnya ini. Bisa seperti itu. Bisa juga kayak begini. Dari C. Nah, baru dari C ke E minor. Tapi kalau emang mau pakai konsep circle of fifth juga bisa ya untuk mencari passing chord. Nah, bisa seperti itu. Sekarang pemakaian terakhir yang advance. Nah, untuk pemakaian yang advance, aku pengen ngajarin teman-teman konsep mengenai negative harmony, teman-teman. Nah, jadi negative harmony itu membahas mengenai harmonic polarity. Intinya begini, teman-teman. Ada pair chord, jadi ada pasangan 2 chord yang tensionnya sama tapi emotionnya berbeda. Tensionnya tuh artinya ketegangannya sama tapi mereka tuh memiliki feeling yang berbeda. Yang satu happy, yang satu sedih. Jadi negative harmony itu konsepnya tuh dari circle of fifth. Ya, ini circle of fifth. Nah, ibarat si circle of fifth, kita coba buat mirror. Kita buat cerminnya di sini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat, C itu pairnya sama si G. Kalau misalnya kita ada cermin, kita taruh cermin. Nah, kita anggap si C ini tuh pairnya sama si G. Jadi kita lihat dari sisi cerminnya, F itu sama D. B flat sama A. E flat sama E. A flat sama B, D flat sama G flat. Nah, ini tuh pairnya, teman-teman. Jadi C sama G, F sama D, B flat sama A, dan lain-lain. Contohnya nih, teman-teman kalau udah tahu pairnya nih, jadi C sama G, F sama D, B flat sama A, E flat sama E, A flat sama B, D flat sama G flat. Teman-teman bisa, contohnya nih, kita membuat suatu chord. Contohnya kita buat chordnya ini nih, C mayor. Contohnya kita main di kunci C, kita memainkan chord C mayor.
C mayor itu kan isinya apa? C, E, G. Teman-teman kalau denger C mayor tuh apa sih feeling yang teman-teman rasakan? Happy kan? Ya gini lah. Happy, stabil, dan lain-lain. Kita coba pelan-pelan, kita ganti sama pair yang di depan. Nah, jadi G, E flat, C. Kalau kita arrange sama aja kayak C, E flat, G. Jadi C minor. Ini C minor. Nah, jadinya C sama C minor. C minor itu tuh adalah negative harmoninya dari si C. Oke? Nanti pemakaian tenang aja, teman. Nanti aku bakal ajarin. Tapi ini gini. C minor sama C itu they have the same tension. Karena mereka tuh adalah chord yang stabil. Tapi yang satu sedih, yang satu seneng. Makanya feelingnya berbeda. Jadi they have the same tension, mereka mempunyai ketegangan yang sama, tapi feelingnya berbeda. Yang satu sedih, yang satu senang. Nah sekarang kita coba G, teman-teman. Kalau G isinya apa? G7 lah ya, chord paling tension. G7 isinya adalah G, B, D, F. Coba kita G, B, D, F, kita pelan-pelan negative harmoniin. G itu menjadi C, B menjadi A flat, D menjadi F, F menjadi D. Kalau teman-teman di arrange aja, kita rearrange dikit, jadinya apa? F, A flat, C, D. Nah ini chord apa? F minor 6. Makanya kenapa piano worship atau pop, atau contohnya bahkan lagu Disney, kenapa mereka sering pakai chord 4 minor? Karena ketegangannya itu sama seperti chord 5. Jadi pas balik ke C-nya enak kan? Tapi yang satu senang, yang satu sedih banget. Nah, ketegangannya sama, tapi yang satu emotionnya sedih kan, melankolis. Makanya G7 itu kedengeran triumphant, loud, forceful, jadi megah. F minor 6, tensionnya sama loh, tensionnya ya, ketegangannya sama. Tapi yang ini gentle, timid tuh kayak ketakutan gitu lah, ibarat gitu, cowering. Tapi aku selalu anggap F minor itu sebagai chord yang melankolis, teman-teman. Nah, kenapa bisa F minor yang diganti sama G7? Ini alasannya. Karena mereka tuh pair negative harmony. Nah, jadi makanya teman-teman kalau ngelihat F minor, teman jadi tahu, oh alasan kenapa F minor itu cocok. Karena negative harmony, teman-teman. Ketegangannya sama, tapi feeling yang dirasakan tuh berlawanan, literally berlawanan, teman-teman. Nah, jadi ini adalah beberapa chord yang sering digantikan nih. Jadi ada listnya. Kalau chord 1, kalau negative harmony adalah 1 minor. Chord 5 itu diganti jadi apa? 4 minor 6, 4 minor 6. Kalau chord 4 diganti jadi 5 minor. Chord 2 minor 7 menjadi apa? 7 flat. Maka kalau teman-teman sadar, kenapa juga sering 7 flat? Karena mereka negative harmony. 6 minor diganti jadi 3 flat. Terus ada juga ini extensions. Jadi kalau contohnya ada chord minor 7, contohnya ada chord C minor 7. Itu sama aja negative harmony di apa? Major 6. Jadi tensionnya sama nih, C minor 7 sama C mayor 6. Tensionnya sama, ketegangannya sama. Tapi sekali lagi, they have different feelings. Bahkan feeling yang sangat berlawanan, yang opposite. Makanya namanya negative harmony. Atau major 7. Kalau teman-teman pengen nyari negative harmony-nya, it's minor 6. Makanya kalau teman-teman sadar, kenapa kalau contohnya aku main Autumn Leaves, aku pakai minor 6, teman-teman. Karena minor 6 itu adalah ekuivalennya dari si mayor 7 di chord mayor. Kalau contohnya Autumn Leaves versi mayor aja, aku pasti mainnya mayor 7 kan. Soalnya kan chord 1 kan aku selalu bilang, chord 1 ditambahin mayor 7. Nah, kita mungkin tanya, oke, kalau kita main kunci mayor kan chord 1-nya mayor 7. Tapi kalau kunci minor, chord 1-nya main apa? Minor 6. Karena mereka berlawanan negative harmony, teman-teman. Tapi ketegangannya sama. Mereka kalau teman-teman sadar, kalau orang-orang main chord minor, itu mereka tuh biasanya nggak main minor mayor 7. Enggak. Mereka main apa? Minor 6, teman-teman.